Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan tutorial Google Classroom. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara mengelola nilai di Google Classroom. Kalau kita lihat layar di sini, ini kita sudah masuk di Google Classroom di kelas. Kalau kita lihat ini nilai, klik nilai, maka muncul ini ya, jadi muncul nilai yang sudah kita berikan dan juga nilai keseluruhan dari siswa. Jadi masing-masing siswa dan ini rata-rata masing-masing tugas dan rata-rata nilai keseluruhan. Bagaimana memunculkan nilai ini dan bagaimana mengelolanya? Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Saya menggunakan kelas yang tidak terlalu banyak siswanya, pakai 2 kelas saja. Nah, kalau kita belum memberikan nilai kepada siswa, maka ya tampilan nilai ini begini, kosong. Nah, bagaimana untuk memberikan nilai? Kita bisa klik di sini, ya, di sini. Nah, di sini lihat sudah ada jawaban. Ini soal pilihan ganda. Misalkan saya beri nilai pada siswa yang pertama. Nah, ini klik, ini tidak usah pakai mouse sebenarnya. Untuk pertama kali pakai mouse ya, yang kedua dan seterusnya tidak pakai mouse, cukup dengan di enter 2 kali. Misalnya saya beri nilai 40, kemudian di bawahnya enter 2 kali. Nah, ini saya beri nilai 100 ya, sudah. Nah, kemudian boleh kembali ke nilai atau kita langsung kembalikan boleh. Oke, kita kembalikan dan langsung bisa kasih komentar bagus misalkan. Kita kembalikan. Nah, kemudian kita bisa beralih ke nilai lagi. Nah, ini soal isi. Saya beri soal isi. Ini pertanyaannya, kemudian ini jawabannya. Jadi pertanyaan isi, bidang datar yang memiliki 4 sisi adalah, nah ini menjawabnya segi 4. Nah, ini betul. Saya beri nilai 100 sama diantar 2 kali, maka ini nilainya dan ini jawabannya anak. Segi 5, misalkan nggak apa lah, saya beri nilai 80. 80. Sama ini misalkan kita kembalikan, kemudian di sini tulis pinter. Nah, kita kembali ke menu nilai. Nah, di sini sudah muncul nilainya, tetapi belum muncul nilai keseluruhan. Ya. Bagaimana untuk memunculkan ini? Tinggal klik di sini ada pengaturan. Nah, geser ke bawah. Nah, di sini ada penilaian. Nah, kenapa tidak muncul? Karena di sini yang dipilih adalah tanpa nilai keseluruhan. Nah, klik tanda panah ke bawah. Kita pilih poin total. Ini ada bedanya. Poin total dengan bobot nilai berdasarkan kategori. Kita lihat bagaimana kalau saya pilih poin total. Kita simpan dulu. Nah, kalau kita lihat di sini sudah nampak ya, sudah muncul nilai keseluruhan. Poin total itu artinya semua nilai di sini bobotnya sama. Ya, ini 140 dibagi 2 70, kali ini 180 dibagi 2 90. Nah, bagaimana bedanya dengan kalau kita pilih bobot ya, bobot nilai berdasarkan kategori. Nah, kalau kita mau memberikan kategori, ya, maka di sini harus kita tambah dulu, tambahkan kategori. Ya, misalkan ini pilihan ganda, karena saya membuat 2 tipe soal. Pilihan ganda saya beri bobot 40%, kemudian tambah kategori, kita beri ini C, saya beri bobot 60%. Nah, itu baru kita simpan. Nah, di sini tidak ada nilai. Kenapa tidak ada nilai?
karena soal ya yang pertama kita buat itu belum kita kategorikan. Ini kategorinya pilihan ganda atau isi. Nah, makanya di sini nama soal ini saya beri PG dan sini isi ini agar mudah melihat. Bagaimana untuk merubahnya? Di sini tinggal klik edit. Nah, di sini muncul kategori nilai. Nah, ini yang belum. Kalau kita tidak membuat kategori, di sini tidak muncul, hanya muncul poin saja. Nah, ini pilihan ganda, kita pilih ini, kita jadikan pilihan ganda, kita simpan. Nah, ini sudah mulai muncul, tapi tidak sesuai masih ya, karena ini belum kita atur. Yang ini sama kita atur. Di sini kita pilih isi, kita simpan. Nah, di sini sudah berubah ya. Kalau tadi sini 70%, di sini 90%. Nah, sekarang berubah di sini 76%, di sini 88%. Nah, ini kenapa semakin tinggi? Karena nilai bobot isi itu lebih besar daripada bobot pilihan ganda, maka nilai yang kedua di sini tadi 90% menjadi 88%. Kenapa? Karena di sini nilai isinya lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, itu caranya kita mengelola nilai di Google Classroom. Nah, sekarang bagaimana untuk menyimpan atau mendownload nilai yang sudah ada? Ya, kita bisa klik di sini. Nah, di sini lihat di sini gambar roda ini. Nah, di sini kita bisa mendownload, ya, mendownload. Ya, ini bisa di-download, kita simpan di drive, ya. Kalau ini kita download berupa Excel, ya, nanti Excel tersimpan di komputer kita. Kalau ini tidak tersimpan di komputer, tapi tersimpan di Google Drive kita. Nah, misalkan saya pilih ini. Ini lama tergantung pada kecepatan internetnya ya. Nah, di sini inilah hasilnya. Kalau saya download ini semua, berarti semua tugas itu bisa terdownload. Tapi kalau hanya mendownload hanya soal ini saja, maka pilih yang bawah. Saya download semuanya. Nah, ini sudah terdownload. Ini kalau saya buka, nah di sini sudah muncul semuanya. Ini poin skor totalnya 100. Nah, ini soal nilai isi dan ini nilai pilihan ganda. Nah, baik, itu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan lebih mempermudah kita untuk merekap nilai siswa. Terima kasih. Sekian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.